Berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama adalah kalian bisa menyembunyikan aplikasi di HP Samsung kalian. Nah, di sini kalian cari terlebih dahulu aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, di sini saya contohkan aplikasi YouTube ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk menyembunyikan aplikasinya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar yang kosong, ataupun kalian ciutkan dua jari juga bisa. Lalu pilih di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian klik di bagian sembunyikan aplikasi. Lalu di sini kalian cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, tadi saya katakan ingin menyembunyikan aplikasi YouTube ya. Nah, kita pilih lalu klik selesai. Kemudian kita keluar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk aplikasi YouTube yang ada di sini tadi sudah tersembunyi ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaksesnya kembali kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian aplikasi ya. Nah, kalian cari di bagian aplikasi. Di sini agar lebih cepat kalian tinggal tulis saja di sini di bagian pencarian tulis YouTube. Nah, ini dia. Nah, jadi kalian bisa membuka aplikasinya dari sini jika kalian ingin mengakses aplikasi yang kalian sembunyikan. Lalu klik buka. Nah, maka teman-teman bisa mengakses aplikasi yang kalian sembunyikan ya. Kemudian apabila kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal masuk aja di bagian yang tadi. Kalian klik dan tahan, lalu pilih pengaturan, kemudian masuk ke ini sembunyikan aplikasi. Kemudian kalian klik pada aplikasinya, lalu klik selesai. Nah, maka aplikasinya akan muncul kembali. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal kembalikan aja ke posisi awalnya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power 2 kali. Nah, coba teman-teman ditekan tombol powernya 2 kali secara cepat. Nah, ini akan membuka pintasan ya teman-teman ya. Bisa membuka kamera, ataupun teman-teman juga bisa mengubahnya menjadi membuka aplikasi. Nah, jadi untuk setting, nah kalian masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya di sini kalian cari yang namanya fitur lanjutan. Nah, di sini pilih tombol samping. Lalu ini dia, tekan 2 kali, yang ini kalian aktifkan. Kemudian kalian bisa pilih buka cepat kamera, atau kalian bisa pilih aplikasi yang ada di dalam ini ya. Nah, kalian bisa klik di bagian icon pengaturan. Kemudian tinggal buka aja aplikasi yang ingin kalian gunakan untuk menjadi pintasannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi YouTube. Nah, sekarang kita bisa ubah menjadi membuka aplikasi ya. Nah, kita tekan tombol power 2 kali. Nah, maka akan membuka aplikasi YouTube ya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, misalnya kalian membuka aplikasi Play Store, kemudian selanjutnya kalian tekan pada tombol Recent App, lalu klik pada logo aplikasi yang ingin kalian split screen, lalu pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Nah, maka sudah melakukan split screen ya. Nah, ini kalian bisa buka aplikasi yang kedua. Nah, misalnya kalian ingin membuka Facebook dan aplikasi lainnya, bisa secara sekaligus ya. Nah, jadi kalian juga bisa mengatur untuk posisinya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian atur saja untuk posisinya. Kemudian untuk menutupnya bisa tarik ke atas ataupun tarik ke bawah juga bisa. Nah, kemudian untuk split screen ini ada settingannya. Kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian pilih di bagian yang namanya fitur lanjutan. Lalu di sini pilih multi jendela. Kemudian yang ini usap untuk layar terpisah kalian aktifkan. Kemudian ini juga ada pintasan untuk melakukan split screen ya, dengan cara mengusap dua jari ke atas. Nah, seperti ini. Kita buka satu aplikasi terlebih dahulu, lalu kita usapkan dua jari seperti ini ke atas. Nah, maka akan melakukan split screen ya. Jadi kalian tinggal buka satu aplikasi yang lainnya lagi untuk melakukan split screen. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu adalah multi windows atau jendela mengambang ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka multitasking wajib sekali mengetahui fitur ini ya. Misalnya teman-teman sedang membuka Facebook, kemudian kalian ingin nonton TikTok ataupun ingin membuka aplikasi lainnya, bisa sekali ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup mudah. Di sini kalian tinggal buka satu aplikasi yang pertama, kemudian tekan tombol Recent App, lalu klik pada logo aplikasinya, kemudian buka dalam tampilan pop-up. Nah, ini akan mengaktifkan jendela mengambang atau multi windows ya. Nah, jadi kalian bisa mengatur ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa buka aplikasi selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal buka aja aplikasi yang berikutnya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi kalender. Nah, jadi teman-teman bisa multitasking ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya kalian ingin nonton YouTube sambil chattingan di WhatsApp, bisa sekali ya teman-teman ya. Nah, kalian sesuaikan saja untuk aplikasinya. Jadi di sini saya hanya contoh saja ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja.
Kemudian untuk multi Windows ini di HP Samsung itu bisa lebih dari 2 aplikasi ya, misalnya 3, 4 ataupun 5 aplikasi. Kalian bisa coba aja. Nah, di sini saya lanjutkan dengan aplikasi Instagram ya. Kita contohkan aplikasi Instagram. Nah, di sini apabila kalian sedang membuka aplikasinya, untuk melakukan multi Windows juga bisa dari pojok kanan atas. Kalian usapkan ke tengah ya, dari atas kalian usapkan ke tengah seperti ini. Nah, maka akan melakukan yang namanya multi Windows atau jendela mengambang. Nah, jadi di sini kalau kalian klik di bagian strip garis biru ini, kalian bisa mengubah posisinya. Kemudian kalian juga bisa menutup, memperbesar, memperkecil juga bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalian tinggal pilih aja. Kalian bisa mengatur transparansi, kemudian bisa membuat split screen juga dari sini. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja. Nah, di sini bisa lebih dari 3 aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, bisa banyak sekali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panel ads atau panel Edge ya. Nah, panel ads itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa meletakkan alat-alat untuk misalnya mengambil screenshot. Kemudian bisa juga untuk meletakkan aplikasi di sini ya. Nah, jadi kalian bisa mengakses aplikasi yang ingin kalian gunakan secara cepat di sini. Jadi nggak perlu cari-cari aplikasinya, tinggal masuk aja ke yang namanya panel ads. Nah, untuk di panel ads ini kalian bisa melakukan multi Windows, kemudian bisa juga melakukan split screen ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ingin multitasking, misalnya kalian buka aplikasi Facebook sambil membuka aplikasi yang lain. Nah, jadi kalian tinggal masuk ke panel ads, kemudian kalian tinggal pilih aplikasinya, lalu kalian usapkan. Nah, di sini untuk melakukan tampilan pop-up atau multi Windows. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya panel Edge atau panel ads. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di sini, ataupun kalian bisa menambah alat-alat yang sering kalian gunakan, misalnya mengambil screenshot, membuat alarm dan lainnya. Nah, jadi untuk panel ads ini harus teman-teman aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya. Nah, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu kalian di sini silahkan klik di bagian tampilan. Lalu kalian gulir ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya panel Edge, kalian klik aja. Nah, di sini apabila belum aktif, teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian aktifkan, baru muncul panel Edge-nya. Kemudian di sini di bagian panel kalian juga bisa setting. Nah, di sini biasanya saya akan menambahkan aplikasi, kemudian pilih cerdas dan tugas. Nah, untuk aplikasi kalian bisa edit, kalian bisa tambah aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya. Nah, misalnya ini kita untuk menambah, kita tinggal pilih aja aplikasi yang tersedia yang kita download. Nah, misalnya ini aplikasi CapCut, kemudian ChatGPT dan lainnya. Untuk mengurangi seperti ini kalian tinggal klik kurang aja. Nah, maka dia akan berkurang ya. Kemudian selanjutnya di sini di gagang kalian bisa setting posisi, kemudian kalian juga bisa mengunci gagang, kemudian bisa mengubah warna, mengatur transparansi, ukuran, lebar dan setting getar saat disentuh ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah setting kalian sudah bisa menggunakan yang namanya panel ads ini. Nah, di panel ads ini teman-teman bisa melakukan jendela mengambang ataupun split screen ya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal klik pada aplikasinya, kalian klik dan tahan, lalu geserkan ke tengah, maka akan menampilkan yang namanya jendela mengambang atau multi Windows. Nah, di sini kalian juga bisa atur ukuran, bisa tutup, klik X, kemudian bisa memperbesar, memperkecil dan lainnya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan split screen seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal buka aplikasi yang keduanya, kalian tinggal klik dan tahan, lalu kalian bisa geser ke atas untuk melakukan split screen ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa melakukan split screen seperti ini. Nah, jadi bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, itu untuk panel ads ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya menu asisten atau menu aksesibilitas ya, teman-teman ya. Nah, menu asisten atau menu aksesibilitas itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi di dalam ini kalian bisa mengambil screenshot, kemudian mengatur kecerahan layar, kemudian bisa mengatur volume, kemudian bisa juga mematikan HP dari sini tanpa menekan tombol power. Nah, untuk menu asisten atau menu aksesibilitas ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah, lalu kalian cari yang namanya menu aksesibilitas. Nah, di dalam menu aksesibilitas ini kalian pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian ini ada yang namanya menu asisten, kalian klik. Kemudian apabila belum aktif silahkan diaktifkan di sini, lalu klik izinkan. Nah, di sini di bawahnya ada settingan. Biasanya saya akan mengaktifkan yang ini, tampilkan sebagai icon ads. Nah, ini kalau belum diaktifkan icon ads-nya dia seperti ini ya, teman-teman ya, tidak tersembunyi. Kemudian kalau sudah diaktifkan dia akan tersembunyi di samping. Kemudian bisa mengatur transparansinya juga. Nah, kalian bisa atur. Kemudian kalian juga bisa menambahkan menu-menu di dalamnya yang mungkin kalian butuhkan ya. Nah, jadi kalian bisa mengurangi ataupun kalian bisa menambahnya. Kalau sudah diaktifkan, kalian bisa menggunakannya. Nah, misalnya untuk membesarkan volume, nah seperti ini.
tanpa perlu kalian menekan tombol yang ada di samping HP kalian ini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi fitur ini wajib sekali teman-teman aktifkan apabila teman-teman sering mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang cukup berat atau bersize yang besar ya teman-teman ya. Biasanya membutuhkan RAM yang lebih besar agar performa HP kita itu menjadi lebih bagus dan lebih ringan. Nah, jadi untuk mengaktifkan yang namanya RAM Plus, kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian cari yang namanya perawatan perangkat. Lalu selanjutnya kalian klik di bagian memori. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Lalu di bagian bawah ini ada yang namanya RAM Plus, kalian klik aja. Lalu di sini teman-teman silahkan pilih RAM yang ingin kalian tambahkan. Kemudian setelah kalian pilih, lalu kalian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart ya. Nanti HP kalian setelah di restart akan bertambah sesuai dengan RAM yang kalian pilih ya. Pastikan yang ini kalian aktifkan terlebih dahulu baru muncul untuk RAM pilihannya. Oke, kalian coba aja untuk menambah RAM-nya karena di sini saya buat tutorial, jadi saya hanya membahas sampai di sini, jadi saya tidak restart HP saya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah dual messenger atau cloning aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP Samsung juga bisa menggandakan aplikasi atau mengcloning aplikasi. Nah, misalnya teman-teman ingin menggunakan dua aplikasi WhatsApp, sangat bisa sekali ya. Tetapi untuk fitur ini di HP Samsung itu memang agak terbatas. Berbeda dengan Android seperti Redmi atau Xiaomi, itu biasanya aplikasinya tidak terbatas ya teman-teman ya. Jadi di HP Samsung itu hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menggandakan aplikasinya kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya di sini kalian klik di bagian fitur lanjutan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Di sini ada yang namanya dual messenger. Nah, ini dia dual messenger, kalian klik. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya aplikasi yang tersedia. Nah, aplikasi tersedia itu artinya hanya aplikasi-aplikasi ini saja yang bisa kalian gandakan ya teman-teman ya. Nah, jadi setiap aplikasi yang kalian download atau kalian unduh di HP kalian, kalau muncul di sini itu artinya HP tersebut bisa digandakan. Kalau nggak muncul di sini artinya nggak bisa digandakan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian tinggal aktifkan aja di sini, kemudian klik install. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya aplikasi gandanya sudah berhasil diaktifkan ya. Kemudian di bawah ini kalian juga bisa menggunakan daftar kontak terpisah. Jadi kita bisa lihat untuk aplikasi gandanya, ini dia. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, ini yang aplikasi ganda ada oranye di logonya, kemudian yang di bawahnya itu adalah aplikasi yang aslinya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu kalian bisa manfaatkan fitur ini jika kalian membutuhkan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menghapus background atau menghilangkan background pada foto ya teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan untuk kotak HP ini. Jadi kita coba mengambil foto kotak HP ini ya teman-teman ya. Ataupun ini stand untuk HP saya. Nah, jadi kita ambil foto. Nah, seperti ini kita foto terlebih dahulu. Nah, jadi kita lihat untuk hasil gambarnya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa menghilangkan atau menghapus background yang di belakangnya ya teman-teman ya. Caranya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan pada gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini muncul pop-up. Kalian bisa simpan sebagai stiker, kemudian bisa berbagi, bisa salin, kemudian di titik 3 ini bisa simpan sebagai gambar ya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk gambarnya di galeri ya teman-teman ya. Biasanya tersimpan di galeri. Nah, kita cek di galeri HP kita. Kemudian kita lihat di bagian terkini. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, sudah tidak ada backgroundnya ya teman-teman ya. Backgroundnya sudah terhapus. Nah, jadi teman-teman apabila kalian ingin menghilangkan atau menghapus background foto, itu sangat mudah sekali, bisa menggunakan fitur yang ada ini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengaktifkan efek pada saat melakukan video call di WhatsApp ataupun aplikasi lainnya ya. Nah, di sini kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan cari yang namanya fitur lanjutan ya teman-teman ya. Kalian klik di bagian fitur lanjutan, kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, ini ada yang namanya efek panggilan video. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan efek panggilan video. Kalian aktifkan, kemudian di sini kalian bisa mengatur latar belakang warna. Jadi pada saat teman-teman melakukan video call, kalian tidak ingin
di bagian belakang kalian atau backgroundnya itu kelihatan, teman-teman bisa pilih warna seperti ini ya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan foto atau gambar di bagian background atau latar belakangnya. Tinggal klik di bagian tambah ini, kalian bisa pilih di galeri HP Samsung kalian. Kemudian untuk aplikasi yang mendukung yaitu Google Meet, kemudian aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya. Kalian silahkan aktifkan dan coba saja pada saat kalian melakukan video call. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah heningkan dengan gestur. Nah, jadi misalnya teman-teman pada saat melakukan rapat atau dalam keadaan ramai dan tidak bisa menerima panggilan telepon, teman-teman bisa mengheningkan panggilan tersebut dengan gestur tangan ataupun membalikkan HP kalian ya. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian selanjutnya kalian cari di bagian yang namanya fitur lanjutan ya teman-teman ya. Kalian klik di bagian fitur lanjutan, kemudian pilih gerakan dan gestur. Lalu di sini ada yang namanya heningkan dengan gestur. Nah, yang ini kalian aktifkan. Nah, di sini heningkan panggilan masuk dan alarm dengan meletakkan tangan di atas layar atau menelungkupkan ponsel. Nah, jadi kalian bisa menelungkupkan ponsel seperti ini ataupun kalian meletakkan telapak tangan kalian di depan layar HP kalian ya. Nah, seperti itu kalian bisa coba untuk fitur ini ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.